Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Terakhir di majelis taklim masjid ini tanggal 29 bulan 12 2019. Ya. Saya titeni itu, saya catat di rumah. Waktu itu yang dibahas ahammiyatut tauhid, pentingnya atau urgensinya tauhid. Kalau di kitab dalam bahasa Indonesia itu halaman 41-42, sekitar itu. Bagian yang ke-10. Ya, 40, halaman 40. Tapi ahammiyatut tauhid ini ada macam-macam. Ahammiyatut tauhid, pentingnya bertauhid, sudah dibahas tanggal 29 bulan 12 2019 itu tadi. Ada macam yang lain di dalam bab itu, yaitu fadlu tauhid, keutamaan dan keistimewaannya tauhid. Ada lagi nanti at-tauhid yusabbibus sa'adah wa yukaffiru dzunuba. Tauhid itu bisa menyebabkan orang menjadi bahagia dan menghapus dosa. Kemudian ada lagi bagian berkaitan dengan itu, mim fawaidit tauhid, faedahnya tauhid. Yang bagian D ada lagi a'da'ut tauhid, musuh-musuhnya tauhid. Terakhir di bagian ahammiyatut tauhid, bagian yang ke-10 itu adalah mauqiful ulama minat tauhid. Pandangan atau pendapat para ulama berkaitan dengan tauhid. Mudah-mudahan panjenengan saya, kita semuanya termasuk orang yang mengamalkan tauhid semurni-murninya. Apa jaminannya? Di kitab yang lama sudah dibahas, bab 3, judulnya man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Orang yang mengamalkan tauhid semurni-murninya itu masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Sekarang kita bahas fadlu tauhid. Nanti kalau waktunya cukup dilanjutkan dengan at-tauhid yusabbibus sa'adah wa yukaffiru dzunuba. Mim fadli tauhid, fadilahnya itu seperti biasanya kita diaturi pakai ayat. Dan ayat ini sudah seringkali dibahas. Jadi untuk memahami bahwa syahadat itu ada fadilahnya, ada keistimewaannya, itu kita disuruh membahas ayat ini. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu membawa HP yang HP-nya ada Quran, bisa mengikuti surat Al-An'am 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, ini penting, Pak.
Apa maknanya surat Al-An'am 82 itu tadi? Jenengan yang ngecek nanti kebenarannya, saya yang membacakan aja. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan. Zulm, karena ayatnya tadi bunyinya alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Nah, sekarang saya menerangkan zulmin dulu. Az-zulm. Zalim itu maknanya adalah orang tidak memberikan haknya kepada orang yang punya hak. Berarti orang itu apa? Zalim. Oh, sampai itu zalim. Maknanya orang ini tidak memberikan haknya kepada orang lain. Haknya orang itu enggak diberikan. Di Al-Qaulul Mufid, kitab Al-Qaulul Mufid, zalim itu ada 3, Pak. Pertama adalah orang bisa adzulm li nafsihi, menzalimi diri sendiri. Kita semuanya ini, panjenengan dan saya ini dianugerahi oleh Allah fisik, biologis, jasmani kayak begini. Disuruh merawat enggak, Pak? Halo? Caranya merawat gimana? Mas, sudah waktunya tidur. Nanti kalau kurang tidur sampai bisa lama-lama kurang, imunitasnya kurang baik. Maka dirawat. Nutrisinya diberi yang sesuai dengan kebutuhan. Makan, minum, istirahat dan sebagainya dijaga. Nah, situasi ada begini, ya, maka orang kalau di sini nggak berjarak, Pak ya. Mudah-mudahan Allah menyehatkan kita semuanya, Pak ya. Ya. Pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Itu dalam kaitannya supaya hak-haknya tubuh ini terpenuhi. Harus dilindungi ini, Pak. Nah, begitu. Saya tidak menerangkan itu. Yang kedua, adzulm li ghairihi. Orang mendolimi orang lain. Dolim sampean itu. Hak saya itu loh enggak diberikan. Nah, begitu, Pak. Terakhir yang ada hubungannya dengan ini, mendolimi Allah. A'dhamul zulm, zalim yang paling besar. Haknya Allah enggak diberikan. Hak apa? Hak untuk diibadahi satu-satunya. Nah, begitu, Bu. Oh, kalau begitu Allah itu harus diibadahi oleh manusia. Iya, itu haknya Allah. Model, macam, banyak, sedikitnya ibadah itu arahnya harus kepada Allah. Tidak boleh yang lain-lain. Maka kalimat tauhid itu dimulai dengan lafal la, tidak. Bahasa Arabnya nafi. Maka di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada nafi dan isbat. Nafi itu la, tidak. Isbat illah. Tidak ini, tidak itu, tidak sana, tidak sini, tidak benda, tidak barang, tidak orang, tidak uang, tidak ini, semuanya tidak. Yang diilahkan itu illallah. Kecuali siapa? Maka haknya Allah berikan. Oleh karena itu, zalim tadi di situ disebut syirik. Orang yang tidak mengembalikan bentuk, model, macam, banyak, sedikitnya ibadah tidak kepada Allah, tapi kepada selain Allah, itu kezaliman. Saya ulangi surat Al-An'am tadi. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan apa? Zalim, dengan kesyirikan. Nah, begitu. Mau dapat apa? Terusnya janjinya 2 sama Allah. Ulaika lahumul amnu, orang itu aman, wahum muhtadun, orang itu dapat hidayah. Saya membaca di kitab Al-Qaulul Mufid itu, ngambil dari tafsir, al-amnu itu maknanya wah, aman, Pak, orang itu, Pak. Loh, sampean kok tahu kalau aman? Karena imannya itu murni, enggak dicampur dengan kesyirikan, syahadatnya betul-betul tegak. Nah, itu loh. Enggak ada kesyirikan dalam hidupnya itu, karena syirik itu dosa paling besar.
Nah, orang kalau bisa begitu, ya kata ayat tadi, ulaika lahumul amnu, orang itu aman. Aman di mana? Al-aminuna fil akhirah. Aman di akhirat. Panjenengan kepengin aman di dunia atau kepengin aman di akhirat? Tuh, kon milih salah satu kok ya. Ya. Pak, aman di akhirat itu maksudnya orang ini masuk surga, Pak. Masuk surga. Perkara orang, bukan sampean, perkara orang nggak percaya, urusannya orang itu. Tapi karena Nabi itu dawuh, al jannatu haqqun, an-naru haqqun, surga itu ada, Pak, neraka itu ada, dawuhnya Rasulullah. Maka orang kalau tidak masuk surga, naudzubillahi min dzalik, ya masuk apa? Itu iman kita. Tidak bisa dideteksi, tidak bisa diteliti tentang surga dan neraka itu. Keberadaannya diyakini. Ngoyo-ngoyo jenengan ikut ngaji ini dan sebagainya itu dalam kaitannya dengan membidik surga. Ya. Ah, begitu. Jenengan ini umur berapa sih, Pak? Saya pernah ngomong di sini, Pak. Di masa saya baleni lagi. Ada anak muda ngomong sama bapak yang sudah usianya 65, 60. Saya ini sudah 66. Alhamdulillah, Allah memberi umur panjang. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya umur panjang, Pak ya. Ya, 66 umur saya. Ini ada anak muda. Memang anak ini banyak ngomongnya, Pak. Pak, kadang-kadang rada kusru. Sampai ini ternyata udah tua, Pak. Kalau Bu, jenengan diomongi anak muda gitu jangan marah, Pak. Ya enggak apa-apa, Mas, semua orang yang tua. Ya beda sama sampean itu masih muda 25, 26, 27 enak aja itu. Saya sudah tua 65 dia. Ya, apalagi di atasnya itu. Anak ini ngomong lagi, ada itu loh Pak, sampai nanti tambah tua banyak penyakitnya loh Pak. Bener Pak omongannya Pak? Bener. Ya mesti ibarat mobil sudah lama umurnya mesti ono sing serai ini rusak dan seterusnya. Dipakainya sudah lama lah, saya disuruh kayak sampeannya nggak bisa. Kalau sampean ini masih 25 duduk berlama-lama ini mau bangun mencolot langsung iso. Ya saya nggak bisa Mas. Mesti nonton dhisik kaki, tangan. Betul Pak ya? Nek gak ngono geblak. Bener Pak ya? Anak ini ngomong lagi, hati-hati loh Pak, sampean tambah tua banyak penyakitnya nanti sampean bisa mati. Tenang aja Pak, digitu kan itu. Enggak apa-apa Mas. Semua orang ya gitu kok, mati. Ya. Yang penting saya ini mati mudah-mudahan masuk apa? Surga. Ini orang Islam itu gitu Pak. Apa yang mau dipikir? Nah ini saya masih bicara al-amnu, al-aminuna fil akhirah, aman di akhirat orang ini Pak. Ya, makanya dalam kitab yang lama bab 3 itu tadi saya sebutkan ada judul man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Orang yang mengamalkan tauhid murni-murninya pasti masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Itu enggak pakai ngomong insya Allah Pak. Ustaz katanya besok-besok itu masih harus insya Allah. Itulah manusia, ini hadis kok Nabi yang bilang gitu kok. La nahtaj an naqula insya Allah. Tidak dibutuhkan kita ngomong insya Allah itu. Kalau Nabi yang meyakinkan, itu loh Pak. Tapi kalau jenengan ketemu temannya, Pak, mampir ya besok ke rumah saya. Jawabannya apa? Berarti kasih tuh mampir. Insya Allah, ya itu ya boleh. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali sampai mengatakan saya pasti begini besok. Nah, kecuali apa?
insya Allah. Nah, itu enak Pak agama itu. Wes, kita tinggalkan. Orang ini aman. Mudah-mudahan kita semuanya aman besok di akhirat Pak ya, sama keluarga kita semuanya. Ya, dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri ditanya, man as'adan nasa bi syafa'atika ya Rasulullah. Nabi, besok itu orang yang beruntung dapat syafaat panjenengan itu siapa? Nabi dengan tegas mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang melafalkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Saya sudah melafalkan itu, bukan hanya itu. Keikhlasannya orang bersyahadat itu diwujudkan dengan semua yang diketahui syirik ditinggalkan apa? Digendoli Pak. Tinggalkan. Nah begitu. Namanya al-aminuna fil akhirah, aman di akhirat. Yang kedua, al-muhtaduna fid dunya. Jaminan berikutnya, di dunia ini sekarang ini tinggal berapa tahun sih Pak? Tidak tahu. Ya, tidak tahu Pak. Tadi saya katakan ada kewajiban ini menjaga diri, betul Pak ya? Iya. Masya Allah ya. Ini saya selipkan sedikit Pak. Ramadan kemarin semuanya banyak orang. Saya 100% di rumah Pak. Kalau ngaji ya pakai online, pakai Zoom. Jadi termasuk saya ini golongan jamaah Zoomiyah. Ya, jamaah Zoomiyah. Saya di WA dari Sidoarjo, Majelis Taklim Nur An-Nisa. Saya ceritakan mudah-mudahan sebagai doa untuk yang bersangkutan Pak ya. 4 orang ustadz, ibu ini sama bapak sama putranya 2 positif, sekarang dirawat di rumah sakit daerah Sidoarjo. Mohon didoakan. Nggih. Saya nulis doa, saya WA ke ketua Majelis Taklim, diteruskan ke yang bersangkutan. Terus begitu. Keluarga saya beritahu, ini ada sahabatnya bapak, zamannya bapak sakit, mari kita doakan. Sunnahnya Rasulullah kalau orang sakit didoakan itu. Diobati boleh urusannya Pak Dokter, tapi kalau doa urusannya Rasulullah, urusannya hadis, saya bilang gitu. Masa kritisnya, mudah-mudahan kita disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Lidahnya ini putih Pak, Ibu. Ya, ada belum tak hapus ya. Ustaz, hari ini lidahnya putih, mohon didoakan ya. Ya, nah, terus ngicipi apa-apa itu tidak terasa sama sekali. Ini manis, pedis, asin ini tidak terasa. Sehari itu makannya cuma roti tok, garbin. Sama teman-temannya dikirimi kurma, dikirimi apa namanya madu terus gitu. Lewat perawatnya, karena nggak boleh dibesuki. Qaddarallah, Allah mentakdirkan saya husnudzon sama Allah, berprasangka baik sama Allah. Allah menyembuhkan secara bertahap. Bapaknya pulang dulu, anaknya yang kecil pulang dulu. Habis itu bapaknya mana yang kecil pulang, kemudian ibunya sama anak yang besar dalam satu kamar, jadikan satu kamar. Ya. Habis itu ibunya pulang, anaknya sendiri. Tinggal beberapa hari di situ. Saya tetap kirimi doa. Kirimi doa itu maksudnya saya berdoa kepada Allah, saya baca, setelah doa di WA itu saya baca, saya kirimkan. Itu maksudnya Pak ya. Halo? Bukan dikirimiku ila hadrati, bukan itu maksudnya ya. Agak beda ya. Allah mentakdirkan sehat. Ini saya cerita dulu. Makanya jenengan kalau naudzubillah min dzalik diuji sama Allah harus berdoa. Jangan menyepelekan, Pak. Dalam kitab Syarhu Masail Jahiliyah, orang yang tidak berdoa itu namanya mustakbirun, orang yang sombong. Ya. Yang enggak berdoa itu orang yang sombong. Ya, tidak berdoa, tidak memohon sama Allah. Pengalaman kedua, saya sebut masjidnya. Mudah-mudahan ini Allah menyembuhkan semuanya jamaahnya. Masjid Raudhatul Jannah di Pepelgi. 3 orang. Ya gitu, doa. Doakan. Alhamdulillah Allah menyembuhkan. Ya. Bapak siapa? Saya ingin tahu namanya bapak siapa, ibu siapa. Saya tulis di WA itu, terus saya kirimkan ke Takmir mengirimkan ke sana. Alhamdulillah pulang sampai di rumah, bapak yang sakit ini WA saya, Ustaz saya terima kasih. Oh nggih Pak, itu dari Allah, saya cuma meneruskan aja dari Nabi, ada hadisnya kok riwayat Imam ini, saya terangkan begitu.
Oh ya Ustaz, gitu terima kasih Al Mukarram. Saya disebut Al Mukarram malahan, ya kan? Pangkatnya munda. Ya itu sehat Bu. Yang ketiga tetangga saya, 4 rumah dari rumah saya dirawat di rumah sakit Lafalet Malang karena dia bekerja di perkebunan, kan miliknya perkebunan Lafalet itu Pak ya. Yang Rodotot Jana tadi rumah sakit UNER. Ini saya ceritakan berkaitan dengan itu tadi bahwa memohon kepada Allah, berdoa itu sangat penting. Jangan menyepelekan orang berdoa. Nanti ketemu di bab-bab berikutnya. Saya balik ke sini tadi, fadilahnya syahadat tadi, orang yang tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan, orang itu aman, al-aminuna fil akhirah, al-muhtaduna fid dunya. Di dunia ini orang dapat hidayah dari Allah. Ya, hidayah dari Allah. Coba saya tanya, Bu, Nabi siapa yang disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi? Ibrahim. 2, pertanyaannya, apa doanya Nabi Ibrahim yang paling spektakuler di antaranya? Jangan sebutkan ngawur saja, insya Allah ketemu nanti. Pakai bahasa Indonesia aja, sayup-sayup. Nah, salah satunya, tapi yang saya maksudkan bukan itu. Ada lagi Pak, kaitannya dengan tauhid. Daripada kesuwen saya langsung aja ya. Ya. Nabi Ibrahim siang malam berdoa nyuwun kepada Allah, kaitannya dengan tauhid Pak. Yang tadi kan keturunan itu, betul jenengan tadi. Apa? Wa jannubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan saya dan anak cucu saya jangan sampai menyembah berhala, asnam. Emangnya ada apa? Lah kalau orang sekelas Nabi Ibrahim saja berdoa kayak begitu siang malam, jangan pernah berdoa begitu Pak? Paling tidak pakai bahasa Indonesia, ya Allah jangan sampai anak cucu saya besok ya Allah tidak menyembah Engkau. Lah gitu loh, bahasanya boleh bolak-balik Pak. Ya, tidak menyembah Engkau berarti menyembah yang lain-lain selain Allah. Lah orang sekelas Nabi Ibrahim saja memohon sama Allah, wa jannubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah saya dan anak cucu saya jangan sampai menyembah berhala. Memangnya ada apa kalau menyembah berhala? Ayat berikutnya Pak, ini ayat yang berbeda lagi. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, ya Allah dengan menyembah berhala tadi orang bisa tersesat. Nah ini maksud saya ulangi. Orang yang beriman tadi menurut kitab ini dan tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman, orang itu akan apa? Di dunia orang itu, saya ulangi, yang awal tadi, orang itu di akhirat akan apa? Aman. Lalu di dunia orang itu akan dapat apa? Petunjuk. Lalu saya bahas doanya Nabi Ibrahim tadi Pak. Ya Allah jauhkanlah saya dan anak cucu saya jangan sampai menyembah berhala. Ya Allah karena banyak orang tersesat karena menyembah. Tak tanya sekarang, yang tersesat apanya Pak? Oh macam-macamnya Pak, macam-macamnya. Kalau saya boleh menyebut bahasanya berbeda, rusaknya masyarakat. Ya saya bukan orang politik Pak ya. Rusaknya bangsa dan negara itu menurut pandangan akidah karena banyak orang syirik. Loh kok begitu Ustaz? Syirik itu bukan hanya patung disembah-sembah tok Pak. Bukan itu kan zaman kuno itu namanya. Ayo tak tanya. Nanti. Ini syirik apa enggak menurut sampean ya? Ada orang dikasih uang berapa? 500 juta. Banyak enggak Bu 500 juta itu? Banyak pol. Orang diberi uang 500 juta, tapi harapannya yang memberi, tolong Pak, saya punya kebijakan ini dibantu ngomong di masyarakat ya. Ini kebijakannya nggak benar. Mohon maaf, ini nggak nyindir siapa-siapa Pak ya. Ini kebijakannya nggak benar. Dia orang ini
yang memberi uang 500 juta tadi. Dia hanya kepentingan untuk dirinya dan koleganya. Tapi berhubung orang ini berpengaruh, maka minta kepada orang berpengaruh untuk menyuarakan suaranya ini tadi. Tapi nggak benar kebijakannya. Wis beres engko tak rewangi aku sing ngomong, beres. Berarti orang ini berpendidikan tinggi, berperadaban tinggi, hidup dalam masyarakat modern, tapi tidak ngomong menurut ilmunya, tidak ngomong menurut hati nuraninya, tidak ngomong menurut imannya, tidak ngomong menurut ilmunya. Mengapa kok begitu, Pak? Karena sudah kena berapa tadi? 500 juta. Tak tanya, itu tauhid apa syirik? Halo? Iya, Pak. Nanti di bahasan yang lain, syirik itu, Pak, syirik ya. Kalau jenengan sepakat itu syirik, nanti ada keterangan yang lain ya. Berarti mafasidu syirki wa adraruhu, kerusakan syirik dan bahayanya salah satunya itu adalah ihanatun likaramatil insaniyah atau al-insan, merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Ini mestinya gagah bapak ini tadi atau ibu tadi. Ya nggak bisa, Pak, wong sampean itu nggak bener kok, saya suruh kon ngrewangi loh, sampean kayak duit 500 juta masih 1 triliun, saya nggak bisa. Saya ini manusia, oleh Allah dimuliakan harkat dan martabat saya sebagai manusia. Saya dididik sampai pendidikan tinggi. Ya, saya punya jamaah, punya pengaruh di masyarakat. Nggak bisa saya akan ngomong bahwa sampean itu keliru, sampean itu nggak benar membuat kebijakan begitu. Kalau begitu jawabannya tauhid apa syirik? Tauhid, Pak ya. Kira-kira saja masyarakat kita itu banyak tauhid apa banyak syirik? Nah, rusak kalau begitu, Pak. Makanya Nabi Ibrahim tadi serius, ya Allah, banyak orang tersesat loh ya Allah karena menyembah berhala. Nah, makanya jenengan mikirnya, saya mikirnya berhala itu bukan patung disembah-sembah tok, itu termasuk iya. Nah, gitu loh, Pak. Ini serius, Pak. Makanya alhamdulillah di Indonesia itu negaranya sampean. Ya negara saya bareng maksudnya, Pak ya. Negara kita saja. Ya, saya mau menyebut negara kami kok ndak enak nanti ya. Negara kita itu ada ketuhanan yang maha oleh para ulama zaman dulu. Maksudnya ketuhanan yang maha esa itu apa, Bu? Tauhid. Itu kan asalnya bukan ketuhanan yang maha esa, itu rumusannya itu. Masih ingat, Pak ya? Pelajaran PMP zaman dulu itu. Asalnya itu rumusannya bukan ketuhanan yang maha esa, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Betul, Pak ya? Baik, saya tidak menerangkan itu. Nanti tanya Refli Harun aja, Pak ya. Jangan tanya saya. Lalu 7 kata atau 8 itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus karena sebagian saudara kita, loh kok umat Islam tok? Akhirnya tokoh-tokoh Islam baik dari Muhammadiyah, dari NU, termasuk nasionalis yang Muslim, wes tapi dirubah, bukan ketuhanan, tapi ketuhanan yang maha esa. Tapi maknanya apa? Tauhid. Berarti Indonesia ini diisi dengan pikiran-pikiran tauhid, boleh, Pak? Boleh. Semakin tentram apa semakin kacau kira-kira, Pak? Tentram. Tapi tauhid jangan dilafalkan tok. Itu maksud saya, Pak. La ilaha illallah lah. Boleh, tapi jangan itu tok. Kalau cuma itu, ini nggak masuk nanti. Jangan ditulis tok. Tapi sebagian umat Islam itu nulis kalimat la ilaha illallah di kain, terus dikasih tiang, itu alergi. Ini aliran opo kan begitu kan? Ayo sampean dari sana sampai terus ke barat sana, di pinggir-pinggir pojok jalan itu ya, ditulisi dasar kainnya itu hijau, tulisannya putih, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bendera begitu berderet-deret,
Ada yang mendatangi kira-kira Pak ke sini? Ayo tak tanya. Ini aliran apa ini Pak? Begitu ya? Kalau jangan begitu kan jawabannya apa? Hah? Siapa yang menyuruh kayak gitu? Yang nyuruh siapa ini? Masang bendera semuanya. Jangan bilang saya Pak ya. Loh gitu itu menurut saya dijauhkan dari simbol-simbol. Tidak apa-apa. Bendera tauhid itu tidak dilarang kok. Kata Pak Mahfud MD. Saya main tanya kalau tidak percaya. Nanti kalau pas ketemu itu. Apakah bendera tauhid itu dilarang di Indonesia? Jawabannya? Enggak, tapi sampean gak wani masang. Ya. Saya enggak memprovokasi Pak, tapi mendudukkan gitu loh maksud saya. Bahwa tauhid la ilaha illallah itu di dalam negara kita dapat perlindungan hukum ketuhanan yang Maha Esa itu. Ya. Tauhidnya yang mana? Ya, kalau sepakat yang 11 hari ini. Banyak Pak kitabnya Pak. Saya akan bolak-balik ngomong, insya Allah menghabiskan kitab itu umurnya sudah habis, kitabnya belum. Wis jelas Pak. Itu saking luasnya ilmunya Allah. Jadi fadilahnya orang yang bertauhid tadi, tapi jangan dicampurkan keimanannya dengan kezaliman, maka orang itu akan aman kehidupannya di akhirat, maknanya masuk surga. Al-aminuna fil akhirah, al-muhtaduna fid dunya. Di dunia orang itu dapat petunjuk, arahnya jelas. Banyak orang jatuh Pak. Jatuh gimana maksudnya? Bukan jatuh dari tangga, enggak. Enak-enak punya jabatan, enak-enak punya ini, lalu enggak bisa mengendalikan tauhidnya tadi. Kalau bahasa populernya, orang ini korupsi, orang ini kena skandal ini, orang ini kena demi kepentingannya ini, mengikuti nafsunya. Jatuh enggak? Nah, gitu loh maksudnya. Berarti yang tersesat itu bukan hanya akidahnya saja, pikirannya keliru, cara ngomongnya keliru, cara mengumpulkan duitnya keliru, gitu loh Pak. Cara memperoleh jabatan keliru, semuanya tersesat semuanya. Nah, gitu Pak. Ya. Berikutnya. Sampai jam berapa Pak? Sampai berakhir ya. Ya. An Abdillah bin Mas'ud qala lamma nuzilat hadhil ayat syaqqa dzalika 'alal muslimin. Surat yang saya terangkan tadi Pak, surat apa tadi Pak? Al-An'am ayat berapa tadi Pak? 82. Itu kata Ibnu Mas'ud. Nah, ini ada keterangannya sahabat Pak. An Abdillah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud mengatakan lamma nuzilat hadhil ayat, ketika ayat itu diturunkan, syaqqa 'ala dzalika 'alal muslimin, orang Islam itu terpecah. Banyak yang tanya, kasak kusuk, ya. Maksudnya apa? Loh, masa itu orang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kedzaliman? Zalim, orang semuanya zalim. Siapa yang enggak zalim? Siapa yang enggak zalim? Nah, begitu loh. Terus tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ayyuna lam yadzlim nafsahu ya Rasulullah. Nabi, itu kok di ayat surat Al-An'am itu zalim itu apa ada orang yang tidak menzalimi dirinya? Nah, karena nun sewu, naudzubillah, orang berbuat salah dan dosa itu oleh Al-Quran disebut zalim juga itu. Menzalimi diri sendiri. Saya ulangi, orang yang berbuat dosa maksiat itu sebenarnya menzalimi diri sendiri, bukan dirinya orang lain. Zalimun li nafsihi, menzalimi diri sendiri. Nah, maka Abdullah bin Mas'ud tadi mengatakan bahwa sahabat tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ayyuna la yadlim nafsahu, siapa kanjeng Nabi yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Faqala Rasulullah SAW, laisa dzalika, innama huwa syirik. Loh, gak ngono kata Nabi. Zalim itu maksudnya apa? Syirik. Lah itu loh tadi Pak. Tadi kan di awal saya sebutkan, orang bisa menzalimi diri sendiri. Orang bisa mendolimi orang lain.
Makanya dalam situasi ada COVID ini orang pakai menjaga ini, pakai masker dan sebagainya itu ya dalam kaitannya supaya tidak mendolimi dirinya, ya, menjaga diri. Lalu Nabi mengatakan laisa dzalika innama huwa syirik. Namanya zalim, mendolimi Allah itu yang disebut dengan apa? Syirik. Haknya Allah enggak diberikan. Ya. Alam tasma'u qawla Luqman, apakah sampean tidak pernah mendengar dawuhnya Luqman? Ya bunayya, terusnya apa Pak? La tusyrik billah. Terus inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, jangan kamu berbuat apa? Nah ini loh makanya nasihat yang utama pertama itu mestinya pelajaran itu aqidah atau tauhid Pak. Dulu sudah saya pernah aturkan para ulama itu bersepakat fasyahadatu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Syahadat dengan maknanya itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Saya ulangi, syahadat dengan maknanya itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Nah gitu loh Pak, supaya yang lain-lain itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nah begitu. Fahadil ayat, maka Luqman tadi, wahai anakku janganlah kamu berbuat syirik, karena syirik itu apa? Zalim. Yang didolimi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Haknya nggak diberikan. Jadi orang memberi sadus ini, jangan sadus, satu botol ini kepada orang lain, airnya bisa dimanfaatkan oleh orang itu, tapi nilai pahalanya tergantung orang itu dengan siapa. Kalau ikhlas, ya tidak ada riyaknya, dapat pahala Pak? Itu kalau cuma segini, ya. Nah kalau air sak tangki, apa sampean bolak-balik nyopir truk tangki? Ndak, saya mau memberikan orang-orang ndak punya air dulu. Ini kehabisan semuanya musim kemarau misalkan, dapat pahala nggak Pak? Tergantung apa? Nah. Sholat, ayo sholat yang sering, yang bendino saya dan panjangan nglakoni. Kalau ada riyaknya, dapat pahala? Oh, ada hadisnya nggak dapat. Rajulun yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Orang sholatnya diperindah, diperbagus karena dia tahu dilihat apa? Orang. Saya pernah membuat guyonan, tapi guyonan ini Pak ya. Tapi ya bisa temenan itu, bisa temenan. Bahwa bahayanya syirik itu. Ini ada masjid yang imami itu masih anak muda, makmumnya cuma 5. Salat maghrib itu rakaat pertama sama kedua kan dibaca keras Pak ya. Karena makmumnya cuma 5, imamnya anak muda ini mau coy saenak ya Pak. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladhdallin. Amin. Ditambah dengan surat yang paling pendek seluruh dunia. Surat apa Bu? Inna atau Inna? Allahu Akbar. Rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua ini masuk semuanya Pak, orang penuh sak masjid yang tadi masih wudhu, masih lepas sepatu, masih lepas sandal, masih parkir, ikut bos-bosnya ikut sholat pisan. Penuh rakaat yang kedua. Ada kemungkinan imamnya ini digodho setan Pak. Kamu tadi rakaat pertama mek 5, lah saiki iku lho rakaat kedua iku sak masjid penuh, bosmu juga melo salat nduk kono. Ada kemungkinan macoe berubah? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin sampai waladhdallin. Ditakoni kancane, "Ya Mas, sampean maca Al-Fatihah mau rakaat pertama karo kedua kok beda?" Lah rakaat kedua bosku melu kabeh, sangkan awak dhewe gak iso ngaji. Ini bukan mengarah siapa-siapa. Naudzubillah, bisa balik ke saya. Ayo Pak, tak tanya. Zahirnya imam tadi, Bu,
Yang riya yang mana? Rakaat pertama apa kedua? Yang nggak dapat pahala? Apa ada sholat rakaat pertama dapat pahala, rakaat kedua nggak dapat pahala? Kata Syekh Al-Utsaimin, karena sholat itu dalam satu rangkaian, maka kedua-duanya naudzubillah min dzalik apa? Nggak dapat apa? Pahala. Siji sama sedekah. Nggak ada orang masukkan di kotak uang 200.000 sedekah. Nggak ada orang. Zahirnya nggak riya, nggak ada orang kok. Ya. Rakaat yang kedua mengeluarkan lagi 200.000, banyak orang. Duit baru ini Pak, 200.000. Bukan duit sing gak iso gawe tuku iku. Kan ada duit 75 yang gak iso gawe tuku toh. Ya, 75 Pak ya. Jangan beli, Bu. Ya. Katanya radio nanti kalau payu semuanya, pemerintah itu dapat uang 5 triliun berapa gitu loh. 50 berapa itu. Wis ndak makasih itu Pak ya. Dodol duit oleh duit sakmono kayak. Orang ini mengeluarkan lagi 200.000 duit anyar, DPR gini dituduh-tuduh wong, dimasukkan di kota. Kata Al-Utsaimin, kalau sedekah beda, karena antara yang pertama yang kedua tidak ada hubungannya. Zahirnya sedekah tadi yang riya yang pertama apa yang kedua? Dua. Ini loh syirik itu di situ Pak. Fahadhil ayatu, ayat itu tadi Pak, surat Al-An'am tadi dan tambah surat Luqman tadi. Tubasyirul mu'minin. Nah, tubasyirul mu'minin itu memberi kabar gembira kepada orang mukmin. Orang mukmin yang gimana? Al-muwahhidin, yang mengesahkan Allah. Nah, karena orang mukmin ini bisa macam-macam Pak, bisa macam-macam. Saya kasih contoh. Orang ini ibadah kepada Allah, sholat kepada Allah, berdoanya kepada Allah, iya, minta kepada selain daripada Allah, iya. Orang apa ini Pak? Orang mukmin tapi berbuat apa? Syirik. Saya ulangi, ini orang ibadah kepada Allah, sholat kepada Allah, zakat, infak dan seterusnya kepada Allah, niatnya di samping dia minta kepada Allah juga minta kepada selain Allah. Bisa nabi, bisa wali, bisa macam-macam Pak. Berarti orang ini berbuat apa? Syirik. Mukmin tapi berbuat apa? Syirik. Tapi di sini mengatakan hadil ayat tubasyirul mu'minin muwahhidin. Ayat ini memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang muwahhidin, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina lam yulbisu imanuhum bisyirkin, yang tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan. Ya, fabta'idu anhu, maka jauhilah dari berbuat syirik. Annalahul amnu tamu min adzabillahi fil akhirah. Orang itu punya keamanan secara sempurna. Masya Allah, ya Pak. Jadi kalau orang mukmin yang bersih akidahnya, sakit tidak apa-apa, diobati iya, didoakan iya. Ternyata diobati, didoakan tidak sembuh, orang itu mati, meninggal. Kalau dia akidahnya baik, aman dia. Makanya tadi saya matur, para ulama itu mengatakan bahwa syahadat itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Itu loh. Wa ulaika humul muhtaduna fid dunya, dan orang itu dapat petunjuk Allah di dunia. Kemudian berikutnya sudah bisa Pak. Guys, nanti dilanjutkan lagi. Ya. Jadi iman itu di sini diterangkan cabangnya menjadi bid'un wasituna syu'bah sampai 60. Macam-macam ragamnya dan masing-masing ada cabangnya. Yang paling rendah wujud dari iman itu, kalau ada yang membahayakan orang lewat di jalan, disuruh apa? Ini kok no waktu, ini sopo lewat itu mau. Termasuk wujud daripada iman gak Pak?
Yang paling tinggi apa? Lisannya mengatakan apa? La ilaha illallah. Itu loh maksudnya. Mudah-mudahan pelajaran ajak keluarga saya, kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita duduk dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu